Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Heri dalam pelajaran PJOK. Materi kelas 6 pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang pemeliharaan alat reproduksi. Jadi simak video dari Pak Heri dengan baik. Setelah itu kalian kerjakan LKS dengan benar. Selamat mengerjakan dan salam olahraga. Pada kesempatan kali ini, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.9, memahami perlunya pemeliharaan alat reproduksi. Dalam materi ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Sedangkan untuk tujuan yang kedua, yaitu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian alat reproduksi. Ya, reproduksi merupakan proses terbentuknya individu makhluk hidup yang baru. Jadi reproduksi itu adalah proses terbentuknya suatu individu atau makhluk hidup yang baru, ya. Reproduksi itu bertujuan untuk melestarikan keturunan agar makhluk hidup tidak punah. Nah, ini tujuannya dari reproduksi. Misalnya, manusia itu bereproduksi dengan cara melahirkan, ya. Ayam ini bereproduksi dengan cara bertelur dan mungkin kucing itu dengan cara beranak. Masih banyak makhluk hidup ya dengan banyak reproduksi dengan cara mereka masing-masing itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan ya. Jadi ada 2 jenis kelamin, yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan, baik fisiknya dan juga sifat dasarnya. Sifat dasar itu bisa berupa mentalnya, emosionalnya, dan lain-lain ya. Jadi manusia itu lahir sudah lengkap dengan organ-organ tubuh yang melekat di tubuhnya. Seperti adanya rambut, ada kepala, ada tangan, kaki, perut, dan alat kelamin. Yang semuanya itu memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, semua manusia itu memiliki alat kelamin. Alat kelamin ini tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain ya. Karena alat kelamin adalah organ pribadi ya. Dan juga berganti pakaian itu harus berada di kamar yang tertutup atau ruang tertutup. Jadi sekali lagi, manusia itu memiliki alat kelamin dan alat kelamin tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain, gitu ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu cara memelihara alat reproduksi. Ini sangat penting sekali anak-anak ya. Jadi agar alat reproduksi kita selalu sehat, kita itu harus selalu menjaga kebersihannya. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga alat reproduksi? Mungkin kalian belum tahu ya. Jadi ini perlu kalian ketahui ya. Di antaranya yang pertama, yaitu cucilah bagian luar alat kelaminmu menggunakan air bersih ya. Setelah buang air kecil atau air besar. Nah ini, jangan sampai kalau kamu itu setelah buang air kecil atau buang air besar tidak mencuci dengan air yang bersih. Ini berbahaya anak-anak ya, bisa mengakibatkan penyakit ya. Jadi cara yang pertama, setelah buang air besar atau air kecil, itu harus dibersihkan dengan air yang bersih. Selanjutnya, bilas tanganmu dengan sabun ya. Untuk yang cara yang kedua, yaitu pakaian dalam ya, dari bahan yang mudah menyerap keringat ya. Pakaian dalam itu sebaiknya kamu ganti sebanyak 2 kali sehari. Supaya apa? Supaya tidak lembab ya. Karena pakaian dalam yang lembab itu bisa mengakibatkan jamur dan jamur itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit ya.
Dan juga hindari bertukar pakaian dalam dengan orang lain karena dapat menularkan penyakit. Suatu contoh, bertukar pakaian dalam dengan saudara, dengan adik, dengan kakak, jangan ya. Jadi kamu harus mempunyai pakaian dalam sendiri-sendiri, ya. Untuk cara yang ketiga, nah ini, apabila kamu menggunakan toilet umum itu bisa seperti toilet sekolah, toilet di terminal, toilet di pom bensin itu ya. Jadi sebaiknya kamu siram dulu area kloset. Jadi sebelum pakai disiram dulu. Nah, menggunakan air bersih. Hal ini untuk mencegah penularan penyakit anak-anak ya. Jangan kamu kebelet langsung saja ya. Jangan sampai ya. Jadi kalau di toilet umum itu karena penggunaannya menggunakan itu orang banyak ya. Kita tidak tahu yang menggunakan toilet itu tadi siapa sebelum kamu. Kena penyakit apa tidak. Karena bisa menular anak-anak ya. Jadi dibiasakan misal kamu di sekolahan, sebelum kamu menggunakan toilet, siram dulu. Baru digunakan, setelah itu jangan lupa disiram lagi. Itu. Ini satu 2 3 ini adalah beberapa cara untuk menjaga alat kebersihan reproduksi ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, ini macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit alat reproduksi. Ini ya. Ini kalau kamu tidak menjaga alat kebersihan, ini bisa mengakibatkan penyakit anak-anak ya. Jadi alat reproduksi yang tidak dijaga kesehatan dapat menimbulkan penyakit. Untuk itu sangatlah penting kita selalu menjaga kebersihan alat reproduksi. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini macam-macam penyakit ya. Jadi akibat dari tidak menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama adalah penyakit keputihan. Nah ini, penyakit keputihan adalah penyakit yang hanya terjadi pada perempuan. Jadi anak laki-laki tidak akan kena penyakit keputihan ya. Penyakit ini disebabkan oleh apa? Oleh jamur yang tumbuh pada pakaian dalam yang kotor. Ya ini tadi, pentingnya kalian menjaga berganti pakaian dalam ya. Sehari diutamakan 2 kali ganti ya. Yang kedua, yang penyakit kedua yaitu kanker rahim. Apa itu kanker rahim? Kanker rahim adalah kanker yang tumbuh di dalam rahim. Rahim itu adalah tempat untuk bertumbuhnya janin anak-anak ya. Jadi kalau mengandung itu tempatnya di rahim. Penyakit ini juga hanya menyerang kaum perempuan. Jadi untuk anak-anak perempuan ini harus lebih ekstra ya dalam menjaga kebersihan alat reproduksi ya. Jadi jangan menyepelekan ini ya. Untuk yang ketiga penyakit yaitu kanker prostat. Apa itu kanker prostat? Yaitu kanker yang berkembang di bagian kelenjar prostat pada pria. Nah ini ya, ini penyakit pada pria. Dan sel kanker prostat ini dapat menyebar, dapat merambat ke bagian tubuh lain, terutama ke bagian tulang. Nah, kalau tulang kita kena ini berbahaya ya. Untuk penyakit yang keempat, yaitu gangguan menstruasi. Apa itu menstruasi? Tentunya seorang perempuan pasti tahu ya. Jadi seorang perempuan yang dewasa akan mengalami menstruasi. Umumnya setiap bulan itu hanya 1 kali. Polanya begitu ya. Namun untuk untuk anak perempuan yang mengalami gangguan menstruasi, itu diantaranya ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan 2 kali. Nah ini merupakan gangguan menstruasi. Kalau itu terjadi pada kalian berturut-turut, segera konsultasi ke dokter ya. Jadi nanti dokter akan memeriksa supaya gangguanmu bisa teratasi. Nah, dari ini tadi anak-anak macam-macam penyakit ini ya. Sebelumnya banyak sekali penyakit sebenarnya selain ini ya. Tapi untuk kalian mungkin pengenalannya lebih ini dulu ya. Jadi penyakit yang pertama ada keputihan, kanker rahim, kanker prostat, dan gangguan menstruasi. Nah, itu untuk materi kita kali ini ya. Dari materi tadi, dari awal sampai akhir, ini dapat kita tarik kesimpulan anak-anak ya. Jadi kita rangkum materinya dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama, reproduksi merupakan proses terbentuknya individu
baru. Tanpa adanya reproduksi, individu baru tidak akan ada, ya. Yang kedua, reproduksi bertujuan untuk melestarikan keturunan. Jadi ini penting sekali ya. Kalau di dunia ini anak-anak tidak melakukan reproduksi, maka manusia bisa punah ya. Yang ketiga, alat reproduksi adalah organ-organ tubuh yang digunakan untuk melanjutkan keturunan. Yang keempat, ada beberapa cara merawat kebersihan alat reproduksi. Di antaranya yang pertama, itu tadi setelah buang air kecil atau besar, cuci bagian luar alat kelamin dengan air yang bersih. Pakailah pakaian dalam dari bahan yang mudah menyerap keringat. Ingat, selalu pakai pakaian dalam ya. Jangan sudah besar, oh nggak penting ini pakai pakaian dalam ya. Tidak boleh ya. Jadi ini fungsinya pakaian dalam ini untuk menyerap keringat ya. Yang ketiga, siramlah kloset atau toilet terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Ini ya. Yang kelima yang ada itu yaitu ada beberapa macam penyakit yang timbul akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi. Di antaranya yaitu keputihan, kanker prostat, kanker rahim, dan gangguan menstruasi. Baik anak-anak, itu pelajaran kita hari ini dan semoga kita dijauhkan ya dari penyakit alat reproduksi dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.